Oke, cuap-cuap di obrolin bola lagi. Salam sehat dan semangat untuk teman-teman semua yang telah menonton channel ini. Kawan-kawan pasti sudah tahu info bagus tentang Kevin Dix, bahwa dokumen pemain belakang FC Copenhagen ini sudah sampai ke Kementerian Hukum. Dan mudah-mudahan semua berjalan lancar hingga di November nanti Kevin Dix sudah bisa memperkuat timnas Garuda. Oke teman-teman, November nanti timnas kita akan menjamu Jepang dan Arab Saudi. Ekspektasi kita tentu saja adalah mendapat 4 poin dari 2 laga ini. Poin ini penting demi menjaga asa kita mendapat tiket otomatis, karena asa itu memang masih ada. Pintu ke sana masih sangat terbuka, teman-teman. Di klasemen grup C bisa kita lihat belum ada yang menonjol dalam perolehan poin kecuali Jepang. Jepang memang masih dominan. Di match kelima nanti timnas kita akan menghadapi tim paling dominan ini. Maka video saya kali ini akan membahas bagaimana peluang kita untuk mengambil poin dari Jepang dan apa baiknya yang dimatangkan oleh STY. Jepang dengan pelatihnya Hajime Moriyasu diisi oleh 22 pemain yang berlaga di Liga Eropa. Kita tahu itu semua. Dari 27 pemain, hanya 5 pemain yang main di Liga domestik. Di lini belakang tentu saja penjaga gawangnya Zion Suzuki. Lalu backnya tentu saja ada Koki Machida, Yukinari Sugiwara, Itakura, dan Taniguchi. Lalu di tengah lebih super lagi tentunya ada Indo yang pemain di Liverpool, kita tahu. Lalu ada Mitoma, ada Doan, Tanaka, dan Minamino yang bermain di Monaco. Lalu di depan ada Takefusa Kubo, Koki Ogawa. Koki Ogawa ini yang bermain bersama dengan Perdong di net. Lalu ada Ueda. Dan pemain-pemain cadangannya tentu saja adalah pemain-pemain yang top juga. Nah, dengan skuad mewah Jepang ini, bagaimana peluang objektifnya nanti timnas kita? Ya, paling tidak bisa menang seri Indo dan kawan-kawannya ini. Sebetulnya ini bukan target mustahil. Jika Jepang punya lini tengah dan penyerang agresif yang punya kecepatan, timnas kita justru punya antitesisnya, yakni kekuatan lini belakang. Ya, kekuatan lini belakang kita, teman-teman, kita tahu. Catatannya tentu saja di pertandingan nanti STY tidak melakukan blunder lagi dalam menentukan starting 11. Karena kita sudah kejebur 2 kali. Paling enggak itu sudah jadi modal untuk evaluasi yang mahal. Kejebur 2 kali ini modal evaluasi yang sangat mahal sekali. Nah, kita tahu kita punya lini belakangnya hebat, Paes tangguh di mistra gawang. Semua kebobolannya terjadi akibat blunder mematikan pemain belakang. Kalau kita mau evaluasi lagi, semua bola yang masuk ke gawang Paes, kiper manapun bahkan sekelas Martinez sekalipun pasti nggak bisa menghalaunya. Gol pertama Marhon misalnya, itu tendangan yang sangat kencang menyudut yang jauh. Insting kiper kelas dunia manapun pasti menyangka itu keluar. Namun ya itu adanya, bola membentur tiang gawang dan tiang dalam lagi. Lalu kita melihat pantulannya yang keluar dibuang oleh Sandy Walsh, itu lalu jadi gol. Namun hebatnya sampai saat ini kita sulit mendapatkan tayangan ulangnya yang memvisualisasikan antar garis gawang dan bola yang meyakinkan bola itu memang masuk. Nah, saya sudah cari-cari tayangan ulangnya yang menunjukkan visualisasi itu, saya nggak temu. Nah, lalu gol kedua Marhon pun sama sulitnya untuk posisi Paes saat itu. Atau mungkin pada saat itu Paes melihat
ada offset dari dua pemain di sudut gawangnya itu, jadi dia tidak bergeming. Begitu juga dengan dua gol yang terjadi saat duel dengan Cina. Itu memang dua bola yang harusnya gol, siapapun penjaga gawangnya. Jadi kita cukup tenang dengan Pais penjaga gawangnya nanti. Nah, lalu di posisi back, ya tentu kita tidak menginginkan STY melakukan eksperimen lagi. Dik, Ijes, Rido itu berdiri di depan Pais. Lalu Hiljes bisa didorong ke wing kanan, Perdong bisa didorong di wing kiri. Nah, dengan komposisi ini, saya rasa lini belakang sudah cukup solid meredam progres si Pietas Jepang. Di tengah kita tetap percayakan pada Hai, Nathan atau Ipar. Nah, di depan tetap Ragnar. Lalu Marcelino atau opsi lainnya Malik Rizaldi untuk mendukung strike. Nah, saat melawan Cina, tentu kita bisa flashback. Timnas kita banyak memainkan bola plank di kanan. Namun banyak kehilangan bola justru di situ. Nah, pemain menumpuk di situ saat kehilangan bola. Nah, ini tentu menyulitkan Ijes dan Perdong karena kemudian mereka lah yang menjadi pemain terakhir. Saat melawan Jepang, saya yakin STY akan mengeluarkan strategi yang berbeda. Jepang yang permainan timnya bagus harus dihadapi juga dengan permainan tim yang solid. Kuncinya, setiap pemain harus nyaman dulu saat memegang bola. Nggak gerabak-gerubuk istilahnya. Nah, saat build up, jarak antar pemain harus dipola, tidak terlalu jauh. Kita selalu lihat, Hai itu sangat nyaman dan enak memainkan bola jika jarak antar pemainnya narrow. Sirkulasi bola ke depan jadi jelas. Posisi narrow ini sebetulnya bisa dipertahankan saat memegang bola hingga ke depan gawang lawan. Tapi kelemahannya, pemain kita nggak bisa mempertahankan ritmenya karena gampang kehilangan bola akibat ego individual. Nah, ini juga harus diwaspadai nanti oleh timnas kita saat kita diserang. Saat transisi bertahan, kita harus mewaspadai pergerakan pemain. Seringkali terjadi saat bertahan, pemain kita itu fokusnya ke bola, tapi kecolongan oleh pergerakan tanpa bola di mulut gawang. Nah, timnas Jepang sangat piawai dalam hal ini. Akan ada Endo, Doan, Minamino, Ueda. Mereka sudah terlatih memainkan bola taktikal saat chaos di depan gawang lawan. Nah, itu bisa kita lihat di laga-laga mereka sebelumnya. Nah, kita berharap Bang Jai, Mes, dan Rizky Ridho reading game-nya bagus saat melawan Jepang nanti. Ya, kita harus optimis untuk imbang dengan Jepang nanti kita pasti bisa. Apalagi dengan kedatangan Dik, timnas kita sudah punya lini belakang yang makin mewah. Nah, ya kita memang harus selalu mendukung timnas kita, teman-teman. Kita sebagai netizen dan sebagai pengamat, ya mungkin dengan cara-cara membuat video inilah bentuk partisipasi kita mendukung perjuangan tim nasional kita. Apapun yang kita berikan sebagai kritik, saran, memang semuanya itu nanti akan tetap kembali ke STY. Karena ialah yang akan menentukan segalanya saat pertandingan nanti. Nah, tapi bagaimanapun kita harus tetap mendukung tim nasional kita. Karena mimpi kita ke Piala Dunia masih sangat terbuka. Oke teman-teman, sekian dulu obrolin bola dari saya. Salam.